Saudara-saudara, mari kita lihat satu persatu masalah tata pemerintahan yang baik. Ya. Kalau pemerintahan tidak baik dan tidak bersih, yang terjadi adalah KKN dan konflik kepentingan akan merajalela. Pemerintahan tentu tidak responsif, tidak berkemampuan dan tidak transparan. Bisa ada istilah kabinet malam hari yang tentunya tidak membawa tanggung jawab yang baik. Pelayanan kepada masyarakat juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian akibatnya iklim ekonomi, iklim bisnis juga tidak berkembang dengan positif. Budaya pungli barangkali masih ada, termasuk komisi-komisi gelap. Dari semuanya itu martabat dan citra bangsa kita menjadi terganggu. Oleh karena itu kita harus melakukan pembangunan tata pemerintahan yang baik terus-menerus untuk menuju masa depan yang baik. Krisis di waktu yang lalu, 11 tahun yang lalu, salah satunya karena kita tidak memiliki pemerintahan yang baik, yang bersih, dan juga tegaknya hukum yang sama-sama kita harapkan. Oleh karena itu, meskipun kita terus bergulat untuk mencapai sasaran-sasaran itu, alhamdulillah sebagian sasaran telah dapat kita capai, tetapi harus saya akui masih banyak pula pekerjaan rumah dan beberapa sasaran belum sepenuhnya dapat kita capai. Tapi satu hal, ketika kita sedang menghadapi krisis global sekarang ini, oleh banyak negara kita dianggap lebih siap, lebih mampu mengatasinya. Mengapa saudara-saudara? Karena barangkali kita telah melakukan berbagai upaya untuk membangun tata pemerintahan yang baik, dan kemudian dibandingkan dengan 11 tahun yang lalu kondisinya lebih bagus, dibandingkan dengan negara-negara sahabat yang lain, kita pun juga tidak kalah. Oleh karena itu ini harus kita lanjutkan, dan 5 tahun ke depan reformasi birokrasi harus kita tingkatkan, pusat dan daerah. Kita juga harus melakukan pengawasan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian jangan lupa kita harus meningkatkan kemampuan para pejabat negara, pejabat pemerintah, pusat dan daerah, atau yang sering kita sebut dengan capacity building. Kalau itu kita lakukan terus, insya Allah tata pemerintahan yang baik, yang bersih akan terus dapat kita bangun dan wujudkan. Saudara-saudara, sekarang yang kedua, masalah supremasi hukum. Sama dengan pendekatan tadi, kalau supremasi hukum tidak baik, apa yang terjadi? Rakyat tidak mendapatkan keadilan. Kejahatan, termasuk barangkali KKN, anarki, kekerasan narkoba juga akan merajalela. Dan hukum yang tidak tegak, iklim investasi, iklim usaha menjadi tidak pasti. Mungkin muncul hukum rimba yang kuat menang, tidak peduli salah atau benar. Kemudian akibatnya pula kerjasama dengan negara sahabat, investasi misalnya, perdagangan yang menghasilkan sesuatu bagi rakyat kita, itu pun juga terganggu. Bahkan kita bisa kalah bersaing dengan negara-negara sahabat yang memiliki sistem hukum yang lebih baik. Dan masih ada lagi, kalau hukum tidak tegak, bisa terjadi penyalahgunaan